baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, siapa yang mau mimpin? Saya. Ya. Oke, Mbak Bella dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Nah, kemarin Ibu kan udah mengajarkan kalian tentang pola bilang huruf abjad B. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perasaan. Nah, sebelum masuk ke materi, kita SBG terlebih dahulu ya. Iya. Ibu punya tepuk perasaan. Ibu, ada yang tahu nggak? Enggak tahu. Ibu katakan terlebih dahulu ya. Kalau aku senang aku akan senyum, hihihi. Kalau aku sedih aku akan nangis, hu. Kalau aku sedang bangga aku kan bilang hore. Kalau aku sedang bosan aku akan diam. Oke, paham? Bukan mulai ya. 1, 2, 3. Kalau aku senang aku akan senyum, hihihi. Kalau aku sedih aku akan nangis, huhuhu. Kalau aku sedang bangga aku kan bilang hore. Kalau aku sedang bosan aku akan diam. Oke. Jadi di tepuk tadi kan kita memahami tentang macam-macam Perasaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang Perasaan. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu mempunyai satu video. Nanti disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Iya, Ibu. Oke, disimak baik-baik ya. Ibu. Hai guys, assalamualaikum. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya ya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Gimana ngajinya? Alhamdulillah, Musa udah setor 1 surah. Masya Allah. Kalau gitu, Musa sudah tambah hafalan ya? Rara juga, Ma. Oh, Rara juga. Udah hafal banyak hadis. Alhamdulillah. Rara hebat. Rara gitu, Ma. Stop. Jangan gerak. Jangan gerak. Bergerak. Apa? Dasar celaka. Musa, Anda juga kan gak sengaja. Mainan sayangan Musa kan rusak. Nakal. Berarti nih, cari uang lagi ya, Tak? Kansa, tatak dok, wakal jana. Jangan tahu marah. Niscaya bagimu surga. Gak bisa. Musa tak marah. Kansa, ayo duduk. Gitu dong. Itu kan dia jadi naga. Pakai tangka tahu. Masih marah nih. Kansa sekarang tiduran deh. Kamu ngapain sih? Nyuruh Musa tidur? Masya Allah Musa. Yang dibilang Rara itu hadis Rasul untuk menghindari amarah. Niat adikmu itu baik. Marah itu kan asalnya dari setan dan sangat tidak disukai Allah. Kalau kamu sama si marah, kakak ambil wudhu deh. Astagfirullahaladzim.
video ini tadi, menurut kalian mengapa si Nusa itu bisa marah dan kesal seperti itu? Itu kalau kita marah, kalau kebanyakan kita marah, itu pasti kan pikiran kita selalu penuh. Karena apa? Kita dipenuhi dengan amarah. Nah, caranya dari kita tidak marah itu kita harus melihat kondisi sekitar kita. Apakah di lingkungan kita itu pantaskah untuk kita memarahi hal yang membuat kita marah? Kalau misalnya tidak pantas, maka kita tidak boleh marah. Kita harus menahan semua rasa kesal kita. Jadi karena hari ini belajar tentang perasaan, Ibu akan memaparkan materi. Nanti disimak baik-baik ya. Ya, Bu. Mengenal perasaan dan memahami berbagai jenis perasaan yang dapat kita alami. Apa sih itu tentang perasaan? Perasaan adalah sesuatu yang kita rasakan pada saat di dalam hati. Nah, perasaan itu bisa muncul dalam kejadian apapun dan pengalaman yang sudah kita alami. Setiap orang itu juga punya perasaan yang berbeda-beda. Seperti sekarang, perasaan kalian itu bagaimana? Senang. Apakah ada yang sedih? Kenapa sedih? Belum makan. Oh, belum makan. Dari sini habis pulang nanti makan ya, gitu kan? Nah, jadi semua orang itu memiliki perasaan yang berbeda-beda dalam setiap waktunya. Maka kita harus belajar cara bagaimana mengungkapkannya dan mengelolanya perasaan kita dengan lebih baik. Selanjutnya, nih, kira-kira ini ekspresinya sedang apa? Perasaannya sedang apa? Marah sama? Saldo. Ya, betul. Mungkin dia lagi bertengkar ya, makanya dia marah-marahan. Nah, ini ada macam-macam jenis perasaan. Jenis-jenis perasaan itu ada 3. Yang pertama, perasaan positif. Perasaan positif itu biasanya muncul saat kita melakukan atau mendapatkan hal yang bahagia atau senang. Semisal si Mbak Vina mendapatkan hadiah dari ibunya, maka perasaannya positif dan senang. Maka kita saat merasakan hal-hal baik tersebut, tubuh kita dan pikiran kita menjadi lebih sehat, lebih kayak fresh gitu. Nah, dan kita juga memiliki banyak teman. Karena apa? Kita sesama anak pastinya masih mempunyai perasaan yang belum stabil. Maka kayak kadang kita bisa marah tiba-tiba, terus kita bisa tiba-tiba nangis gitu kan. Nah, kalau pada saat kita memiliki perasaan yang senang, maka saat kita melakukan pekerjaan apapun itu rasanya akan selalu happy, bahagia, terus nggak bingung. Selanjutnya ada perasaan negatif. Nah, perasaan negatif itu muncul saat kita mendapatkan hal atau melakukan kegiatan yang memberikan kesan sedih, marah, terus dan takut. Kalian takut itu pada saat apa sih? Hujan, terus apa lagi? Gelap. Nah, itu macam-macam saat kita memiliki perasaan takut. Nah, pada saat perasaan negatif ini muncul, perasaan yang kita lakukan itu pastinya tidak nyaman. Karena apa? Kita terpenuhi dengan rasa amarah dan kesal itu tadi. Dan jika perasaan itu terus-menerus masih ada di dalam hati kita, pikiran kita, maka tubuh dan pikiran kita menjadi kurang sehat atau tidak bisa bekerja sama untuk melakukan suatu hal. Nah, yang ketiga ada jenis perasaan netral. Perasaan netral itu biasanya kayak kita bosan, boring, atau mungkin bingung, atau mungkin kayak gak peduli sama siapapun. Itu namanya perasaan netral. Nah, perasaan netral ini rasanya itu tidak terlalu menyenangkan, juga tidak terlalu menyedihkan. Menurut kalian, apakah contoh dari perasaan netral ini? Bosan, iya maksudnya bosan, kita tuh bosan saat apa gitu? Saat di rumah sendirian. Di rumah sendirian, bosan. Terus kalau saat bingung? Saat mengerjakan soal ujian. Oke. Terus kalau misalnya kita tidak peduli? Misalkan ada barang orang jatuh, ibu nggak peduli. Oh, nggak peduli.
contoh-contoh dari perasaan netral. Nah, perasaan netral ini memberikan dampak kita pada tubuh kita itu menjadi baik ataupun buruk. Kadang kita melakukan hal bosan tetapi bisa diambil dari senangnya juga atau mungkin juga sedihnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam perasaan. Yang pertama ada perasaan apa ini? Bahagia. Bahagia. Bahagia adalah perasaan senang dalam kenyamanan hati. Orang-orang yang bahagia itu biasanya dia merasakan suatu kepuasan saat contohnya kalian kalau ujian mendapatkan nilai yang bagus, senang nggak? Senang. Kalau misalnya kalian ulang tahun mendapatkan kado banyak dari temennya, senang apa? Senang. Oke, nah itu contoh rasa bahagia. Selanjutnya ada perasaan sedih. Perasaan sedih adalah perasaan yang sangat wajar yang dilakukan atau yang dialami oleh anak-anak seperti kalian. Karena apa? Kalian masih belum bisa menganalisis atau mungkin kayak belum bisa mengukur kadar emosi kalian. Nah, kesedihan itu menurut kalian pernah nggak melakukan hal terus nanti mengibatkan kayak sedih terus bingung gitu? Apa coba? Ditinggal ibu, sedih. Terus ada lagi nggak? Jenuh. Iya jenuh. Oh jenuh. Iya jenuh tuh juga bisa nangis ya. Oh iya. Mendapatkan nilai jelek. Iya kenapa sedih? Ya berarti kalian nggak belajar. Oke selanjutnya ada perasaan marah. Perasaan marah adalah perasaan yang menjadi tidak senang. Biasanya kalau kalian marah teman-teman kalian juga ikut marah nggak? Iya. Kenapa? Ikut kesal. Betul. Karena apa? Itu diciptakan dari kamu sendiri karena kamu sedang marah. Nah, jadi marah itu mengakibatkan lingkungan kita menjadi negatif. Apa kira-kira hal yang bisa membuat kita menjadi marah? Yang pernah kalian alami? Mainannya dirusak sama. Iya. Kamu langsung memarahi. Iya. Terus dia minta maaf nggak? Iya Bu. Terus kalau dia setelah minta maaf kamu masih marah? Iya Bu. Tapi habis itu langsung saya maaf. Oke, nggak apa-apa kita marah, tetapi tidak boleh lama. Selanjutnya ada perasaan takut. Nah, takut ini biasanya dialami banyak siswa yang masih berumur kalian. Kalau misalnya kalian pernah nggak kayak membawa sesuatu yang dilarang oleh sekolah, kalian bawa ke sekolah. Terus pada saat itu ada razia, kalian takut nggak? Takut Bu. Jadi perasaan takut itu merupakan perasaan yang menjadikan kita lebih khawatir. Kalau kita kayak terancam, aduh gimana ini, gitu kan. Nah, selanjutnya perasaan takut ini menjadikan kita menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, oke. Dari sini apakah ada yang dibingungkan? Berarti udah bisa semua ya? Iya. Oke, baik. Nah, untuk lebih memahami tentang materi ini dan menguji kalian, kalau kalian sudah paham, Ibu punya LKPD individu ya, dikerjakan. Ya Ibu. Nah, LKPD itu kalau di situ ada gambar-gambar macam perasaan. Kalian bisa memilih perasaan yang sesuai dengan ekspresi yang ada di kertas tersebut. Oke, silakan dikerjakan waktunya 3 menit ya. Ibu mau tanya ini ditulis di Iya. mana Bu? Iya, ditulis di situ. Kalian cetaknya di sini ya. Ya Ibu. Ya, itu senang. Udah Bu. Udah. Ya, yang udah selesai duluan siapa? Oke. Untuk berjanji silahkan bisa memaparkan hasilnya. Oke teman-teman, dari di LKPD-nya ini dapat berbagai macam
menunjukkan perasaannya itu sedang sedih. Lalu ada seorang laki-laki yang kaget, terlihat kaget gitu ya. Jadi melambangkan perasaan yang terkejut. Lalu ada kira-kira nih dari teman-teman kalau menguap kayak gini tandanya lapar apa ngantuk? Ngantuk. Oke, berarti ngantuk ya ini. Lalu ada gambar laki-laki nih yang nah kira-kira ini bingung atau terkejut? Lalu ada gambar perempuan yang kelihatannya pipinya merah, alisnya marah. Ini pasti menunjukkan keadaan dia marah. Lalu ada keadaan dia sambil tertawa. Oke, kita tepuk tangan dulu pada Mbak. Oke, kepadanya bisa dikumpulin ya. Kira-kira tadi jawabannya udah ada yang benar semua belum? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya Ibu punya tusuk perasaan. Apa itu? Nah, ini ada macam-macam perasaan. Ada dari sedih, takut, senang, marah, sama kesal dan malu-malu. Nah, kita bagi kelompok ya. Ya, Bu. Mbak Andin sama Mbak Wela kelompok 1, terus Mbak Vina sama Mbak JJ kelompok 2. Oke. Nanti kalian maju satu kelompok ya kan. Terus nanti Ibu kasih ini ada papan pertanyaan. Nah, nanti yang satu membacakan papannya ini, Ya, Bu. nah yang satu dia mengekspresikan bagaimana perasaannya tentang pertanyaan ini, ya. Ya, Ibu. Sudah jatuh. Oh, makasih Bu. Iya. Nah. Oke, siapa yang mau maju duluan? Dek, ya aku akan jadi Kelompok 1 Ibu. Oke. Ini Makasih. kelompok 1 dulu aja. Ya, Ibu. Ibu ini saya baca. Iya, nanti kamu baca, terus nanti Mbak Wela mengekspresikan sambil mengangkat papannya ya. Ya, Ibu. Iya Bu. Diperhatikan ya. Iya, Bu. Langsung dibaca. Iya, langsung aja. Apa yang kamu rasakan ketika bajumu tertukar dengan milik teman? Apa ya? Bentar ya, Ibu. Ya. Oke, saya marah, Ibu. Gimana ekspresinya? Ih, baju aku tertukar. Gimana ini? Oke. Aja deh. Pertanyaan kedua. Lagi Bu. Iya. Bagaimana perasaanmu saat mendapat hadiah ulang tahun? Saya senang, Ibu. Gimana senangnya? Iya, ini aku dapat kado. Oke, satu lagi. Ayo main. Apa yang kamu rasakan ketika tidak bisa bermain dengan teman? Saya sedih, Bu. Kenapa sedih? Karena saya nggak diajak main. Gimana ekspresinya? Ya, kalau orang-orang main aku enggak. Makasih ya. Iya, Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Makasih, Bu. Ya. Seru nggak? Seru. Oke. Selanjutnya, Ibu punya soal evaluasi. Tadi dikerjain secara mandiri, tidak boleh dibawa pulang, harus selesai hari ini. Nah, nanti untuk hasilnya akan Ibu umumkan pertemuan selanjutnya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Jangan sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontek. Ayo. Ini apa Bu? Yang mana? Ini. Itu bertanya tentang gambarnya. Ini ya Bu, ini. Oh ini. Ekspresinya anaknya itu. Nah. Ibu sudah. Sudah, sudah boleh dikumpulin. Ibu. Semoga nilai-nilai bagus ya. Amin. Jangan ada ini ya. Ayo. Nah, pembelajaran hari ini cukup, mungkin sampai sini. Nah, menurut kalian ada nggak yang bisa menyimpulkan
hasil pembelajaran kita. Apa yang udah kita pelajarin hari ini? Perasaan. Perasaan. Nah, tadi perasaan ada macam-macam. Macam-macamnya apa aja? Perasaan positif. Positif, Negatif, dan netral. Oke, terus contoh-contohnya ada perasaan apa aja? Bahagia, sedih, marah, Wow, sudah paham semua ya? Semuanya. Oke, kita lanjut ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita melakukan SPG lagi ya. Ya. Masih ingat gak tadi? Masih. Tepuk perasaan tadi. Masih. Kita lakukan satu kali ya. Ya. 1, 2, 3. Kalau ku senang aku akan senyum, hihihi. Kalau ku sedih aku akan nangis, huhuhu. Kalau ku sedang bangga aku kan bilang ore. Kalau ku sedang bosan aku akan diam. Dan oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi sudah dibuka oleh Mbak Wela. Sekarang coba ditutup oleh Mbak Cici. berdoa mulai.